Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berdoa begini ya, buat ibadah hari ini. Tuhan yang merasa mendapat berkat banyak di gathering kita, biar malam ini ada di ruangan ibadah ini. Itu ya. Jadi kalau orang yang udah merasakan api itu menyala, jangan biarkan itu padam. Ya. Usahakan dalam setiap ibadah kita ada di situ. Gitu. Jadi kalau kita bilang, wow, aku sangat diberkati, tapi nggak datang ibadah, bagaimana gitu ya? Saya jadi bingung gitu ya. Tadi kata si Rika, belum move on gitu ya. Kalau kopi mantan dia bilang, kopi apa itu yang dia bilang, bikin susah move on gitu ya. Kopi mantan apa-apa itu ya gitu ya, bikin susah move on gitu ya. Nah, sama mantan mah move on lah ya. Tapi sama Tuhan jangan move on gitu ya. Tetap terikat terus sama Tuhan dimanapun kita berada ya. Yang ulang tahun hari ini senyum-senyum. Tadi kenapa gak duet? Kembarannya yang satu gak bisa datang ya. Puji Tuhan, saya tadi nyatet gini ya. Puji Tuhan, gathering bisa berjalan dengan baik. Ya boleh kita katakan sukses kata orang-orang gitu. Kalau kita katakan sendiri kita sombong. Orang-orang pada bilang begini. Saya bilang semua untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan gak bekerja, gak mempersatukan kita, gak ada gathering yang sangat diberkati. Amin. Saya tiap hari merenung. Sampai tadi sepanjang hari ini nyanyi lagunya apa? Sio. Si Rika sehati sama saya ya. Rika bawa lagu itu. Betul-betul ya. Ale disayang Tuhan semua. Amin. Termasuk saya disayang sama Tuhan ya. Pada waktu kita punya perasaan kita disayang sama Tuhan. Itu hadirat Tuhan ada buat kita. Saya ingat memang seperti Ibu Esther katakan. Pak Janus bilang kalau hadirat Tuhan itu ada, di situ ada kegerakan Allah yang luar biasa. Jadi kita mesti rasakan ada hadirat Tuhan setiap kita ibadah. Di rumah ketika kita berdoa, kita bernyanyi, ada hadirat Tuhan di situ ya. Tuhan bisa berbicara di situ. Saya mau mengucapkan terima kasih nih ya kepada ketua akomodasi kita ya. Ketua umum kita lah ya, ini hebat banget nih ketua umum ya. Tapi Tuhan Yesus lebih hebat ya. Tuhan Yesus lebih hebat. Kalau orang bilang luar biasa, Tuhan Yesus kita lebih luar biasa. Tapi kehebatan Tuhan itu diimpartasikan kepada kita orang-orang yang mau merendahkan diri, mau melayani Tuhan. Percaya? Amin ya. Jadi Tuhan kita memang hebat, Tuhan kita memang luar biasa. Kehebatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan itu diimpartasikan kepada kita. Dan kita boleh menjadi orang yang kan diberi kuasa. Ya, diberi kuasa Yohanes 1 ayat 12 ketika kita percaya. Diberi kuasa oleh Tuhan. Nah kuasa itulah yang membuat kita bisa melakukan apa. Ada ayatnya loh ya. Bilang begini, kita akan melakukan jauh lebih besar lagi daripada apa yang Tuhan pernah lakukan di bumi ini. Itu bukan satu kesombongan, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu. Ya kita mungkin belum sampai ke sana, tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Ada ketua akomodasi kita datang enggak? Ada ya? Oh iya ada istrinya gak kelihatan. Ini mata udah 4 masih suram aja nih. Ketua akomodasi kita ya. Ketua 1, 2, 3, ketua umum, ketua 1, 2, 3, nih ketua akomodasi kita, tim konsumsi, seksi usaha, tim usher, seksi ibadah, seksi dokumentasi, seksi transport, seksi musik, seksi acara, seksi doa. Ada yang kurang gak Sam? Sambil duduk saya merenung siapa, jangan sampai ada satu yang gak disebut bisa diprotes nih saya ya. Jadi enggak satu orang bekerja dan dia yang hebat dalam gathering ini. Semua menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Amin. Ya, semua menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Saya mau katakan begitu kenapa? Seksi doa melakukan kerjanya. Ada orang yang diangkat jadi seksi doa.
Dia nggak bisa ngegerakin orang untuk berdoa. Tapi seksi doa kita bisa ngegerakin untuk berdoa. Ya, jadi bukan dopus, tapi seksi doa ada gerakannya sendiri untuk mendoakan kita semua. Seksi acara, sampai dia bilang, tante kami mau berpuasa 1 hari untuk acara yang mereka pegang. Luar biasa. Tim musik juga mereka berdoa. Dokumentasi, transport, wah semua luar biasa. Sampai dalam setiap ibadah praise and worship itu betul-betul luar biasa. Gerakan Allah itu ada. Saya sampai terkagum-kagum dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini semua bukan gak ada gesekan. Bukan gak ada kekecewaan. Bukan gak ada ketersinggungan. Tapi karena kita mengangkat tema itu dan memang kita harus. Kalau gak ada gesekan bagaimana kita bisa seia, betul gak? Kalau nggak ada kekecewaan bagaimana kita bisa sehati? Kalau nggak ada perbedaan bagaimana kita bisa sepikir? Karena ada perbedaan, ada kekecewaan, ada gesekan. Disitulah kita bersatu. Bagaimana nih menyatukan pikiran, menyatukan perbedaan, menyatukan kekecewaan itu bagaimana? Supaya kita bisa berjalan seiring. Maka saya katakan Anda semua lulus. Amin, puji Tuhan. Beri tepukan buat Tuhan. Kita semua lulus. Kalau ada yang kecewa, buang kecewanya. Kalau ada yang sakit hati, buang sakit hatinya. Kalau yang ada berbeda pendapat, udah disatukan, udah mari kita bersatu lagi gitu ya. Indah banget, sangat indah. Jadi panitianya banyak, tapi memang disitulah akhirnya kita bisa seia, sepikir, sejiwa, setujuan dalam satu kasih ya. Puji Tuhan. Udah sampai di situ saja pendahuluannya. Saya sedih nih kalau lihat bangku yang kosong, kemana nih yang ngikut gathering. Karena 90% itu ngikut semua ya. Hanya ada beberapa keluarga karena ada halangan mereka tidak ikut gitu ya. Nah, pada malam ini saya mau bicara tentang kasih yang tidak terbatas itu. Yaitu kasih Tuhan. Sifat Allah yang utama adalah apa? Coba siapa yang bisa jawab sifat Allah yang utama. Iya, karena saya udah kasih tahu kan. Ada orang yang jawab gini, sifat Allah itu maha hadir, omnipresent. Iya oke, memang betul itu semua sifat-sifat Allah. Tapi sifat dia yang paling utama adalah kasih. Dan kasihnya itu adalah kasih yang tidak kepalang tanggung. Kasih yang tidak terbatas. Yang enggak ada bisa orang menyaingi kasih seperti kasih Tuhan kita itu. Nah itu yang kita mau pelajari sedikit pada malam ini. Ini ada berhubungan dengan tabernakel yang 5 kali berturut-turut kita dengar, kita pelajari secara sederhana sekali gitu ya. Coba ya, nah ini diperbesar dikit nggak bisa ya? Layarnya udah segitu ya, nggak bisa diperbesar ya. Yang paling bawah digedein deh. Yang paling bawah Semi. Yang bilang begini. Itu tabernakel adalah pintu keselamatan. Gak bisa digedein ya. Nih saya gedein sendiri di handphone saya lah. Yang paling bawah Sam. Pintu kemah kan udah di tengah itu. Habis halaman. Gak bisa naik lagi ya. Nah kan skema tabernakel itu adalah pola keselamatan yang Allah rancang. Yang Allah beri. Ya. Jadi mungkin pada waktu itu semua orang belum mengerti. Tabernakel itu kemah tabernakel ini dibawa kemana-mana karena kan pakai kain kayak kita pakai terpal gitu istilahnya gitu ya. Setiap bangsa Israel berhenti di mana dalam perjalanan dari Mesir ke Israel itu kemah setiap mereka berhenti itu kemah dipasang. Terus nanti mereka berjalan lagi itu kemah dilipat, tabut dibawa dengan segala perabotannya berjalan lagi sampai di mana berhenti dipasang lagi begitu. Nah, skema tabernakel adalah pola keselamatan Allah ya. Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang di paling bawah itu adalah satu-satunya pintu keselamatan.
Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Nah, ini semua ritual yang diadakan pada waktu kemah dibuat sampai mereka sampai di Yerusalem, terus Bait Salomo jadi, itu perabotan semua dipindahkan ke Bait Allah. Maka ketika tabut Allah juga sudah ada di Bait Allah, maka kemah tabernakel itu hanya tinggal selembar kain gitu ya. Yang kemah ini menjadi hebat karena ada tabut Allah di situ. Tapi ketika tabut dipindahkan ke Bait Allah, maka Bait Allah itu di situ ada hadirat Allah yang ketika diresmikan dikatakan penuh dengan sekinah glory Allah sampai orang nggak tahan, penuh dengan kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, udah ini cuma mengulang sedikit supaya kita ingat, mungkin ada yang tidak mengikuti secara mendetail gitu ya. Boleh lihat di YouTube-nya ya. Nah, kita buka ayat kita Efesus 3 ayat 14 sampai 21, coba kita baca. Efesus 3 ayat 14. Ini ada sebuah doa Paulus. Mari sama-sama kita berdiri. Kita baca sama-sama, 2, 3. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tadi lagu yang pertama apa? Bilang begini. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya, ternyata itu lagu mungkin diambil dari ayat ini. Doanya Paulus, dia berdoa ayat 18 katakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini saya ada dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Coba ini yang sehari-hari ya Sam ya. Ayat 16. Aku berdoa agar kamu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya dikuatkan dengan kuasa oleh rohnya dalam diri kamu. Ayat 17. Sehingga Kristus tinggal di dalam hati kamu oleh iman. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. 19. Dan mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan. Sehingga kamu dipenuhi sampai kepada kepenuhan Allah. Jadi kita harus mencapai seperti doanya Paulus katakan. Kita harus mengenal kasih Tuhan. Kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan di dunia ini kan hebat. Bicara tentang kasih, tentang cinta. Wow, luar biasa. Tetapi kata Paulus, mengenal kasih Kristus
melampaui pengetahuan sehingga kamu dipenuhi, saya dan kamu dipenuhi sampai kepada kepenuhan Allah. Jadi bukan mengenal begitu-begitu aja, tapi kita mengenal sampai dipenuhi sampai kepada kepenuhan Allah. Tadi di awal saya bilang begini, sifat Allah yang utama adalah kasih. Nah, kita mau belajar kasih yang seperti apa sih yang Kristus sudah pertontonkan kepada dunia ini. Dan kita boleh aminkan bahwa Alkitab ini bukan egois dan bukan mau menang sendiri, bahwa hanya kasih Kristus yang suci, yang mulia. Dan kalau kita pelajari dari Perjanjian Lama, tabernakel itu saja, kita bisa lihat betapa itu semua digenapi dalam Perjanjian Lama, digenapi sampai kepada Perjanjian Baru, sampai bagaimana proses Yesus selama pelayanan 3,5 tahun, apa yang dia alami. Itu persis seperti yang ada terjadi di tabernakel. Dia memberikan dirinya menjadi korban sebagai anak domba jantan yang suci, yang tidak bercacat. Waktu di teologi itu saya belajar begini ya, domba yang mau dikorbankan itu betul-betul dipilih yang perawan. Perawan artinya dia belum pernah kawin, dia belum pernah beranak. Ya, itu domba jantan kan gak beranak, tapi dia benar-benar belum pernah kawin gitu, domba jantan. Yang usianya gak lebih dari 1 tahun. Yang usianya tuh gak lebih 1 tahun. Dan nanti 14 hari akan disimpan gitu. Wah, proses untuk itu luar biasa sekali. Tapi saya gak mau nerangkan itu. Saya mau nerangkan betapa Yesus Kristus seperti itu, persis seperti anak domba yang dikorbankan di tabernakel itu, dipilih yang benar-benar suci. Nah, kalau kita bicara kesucian, ketika Yesus melayani di muka bumi ini, ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, pemuka-pemuka agama berusaha mencari kesalahan dia, tapi tidak ditemukan. Berusaha menjebak dia, tapi Yesus tidak pernah terjebak. Yesus selalu punya jawaban-jawaban, sampai Pilatus, Kayafas saja menyerah, enggak ditemukan kesalahan, pengadilan demi pengadilan. Tapi dia harus dikorbankan. Karena semua pemuka agama, Pilatus pada waktu itu yang berkuasa, Imam Besar Kayafas, semua takut dengan Kristus. Nah, itu film The Last Supper, kamu boleh nonton deh. Karena The Last Supper itu bagus sekali, filmnya diringkas, tapi di situ kita bisa mengerti dengan jelas bagaimana ahli Taurat, Imam Kayafas, Pilatus mau menjatuhkan Yesus. Siapa yang menjatuhkan Yesus? Orang-orang yang ada di lingkungan bait suci, berarti orang-orang yang ada di gereja. Bukan orang dari luar, orang-orang Yahudi sendiri yang mau menjatuhkan Kristus. Sambil nonton The Last Supper itu saya pikir-pikir, iya benar Tuhan. Di gereja juga begitu. Hamba Tuhan yang jatuh. Sekarang ini banyak persidangan-persidangan gak bisa diselesaikan dengan kasih, harus diselesaikan di pengadilan. Siapa semua yang melakukan itu? Orang-orang di dalam gereja. Pemimpin-pemimpin agama. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak di gereja, jangan keluar dari gereja. Bertahan, Tuhan kuatkan. Sebab sebelum kami mengalami itu, Yesus udah mengalami itu. Dan Yesus mengalami itu cuma tujuannya satu, untuk menebus kita. Dia nggak lawan semua itu, cuma untuk menebus kita yang seharusnya tidak layak dan kita itu sangat berdosa. Tapi dia rela di situ ya. Nah, untuk menebus kita semua itu, Yesus harus kehilangan segala-segalanya. Segala-galanya. Ia memberikan nyawanya, hidupnya. Apalagi kalau kita ikutin rentetan peristiwa. Dia berdoa, dia dikhianati oleh Yudas. Yang cuma tergiur dengan 30 keping perak. Lalu bagaimana murid-murid menyangkal dia ketika Yesus ditangkap, karena mereka juga takut disiksa.
Yesus terima semuanya itu tanpa ada pembelaan satupun. Tanpa ada ingin membela diri, tidak. Dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Nyawa itu adalah kehidupannya sendiri. Kealahannya dia serahkan. Tahtanya dia serahkan. Kemuliaannya dia serahkan. Sebab ketika dia disiksa, dia digiring. Dia seperti penjahat, dia gak bedanya seperti penjahat yang lain. Gak ada lagi kemuliaannya di situ, gak ada lagi tahtanya di situ. Dia sedang dibuli dengan luar biasa oleh orang-orang Yahudi sendiri. Maka itu disebut harga penebusan kita itu sangat-sangat mahal luar biasa. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 tolong ditampilkan dulu. Nanti kita lihat bagaimana nubuatan di dalam perjanjian lama itu dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita belajar sedikit ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ingat ketika kita belajar tabernakel, ada darah yang dikorbankan, dipotong korbannya, nanti lemaknya buat siapa, dagingnya buat siapa, itu ada bagian-bagian semuanya. Darahnya nanti diambil dan dipercikkan di dalam ke dalam ruang maha suci, dan imam besar yang melakukannya dipercikkan di atas tutup pendamaian itu 7 kali. Itu ada ayatnya. Yuk kita baca ayatnya. Jadi hanya oleh darah Kristus kita ditebus dan diselamatkan. Dari apa? Dari kebodohan, dari kegelapan yang menyelubungi kita. Mengapa harus darah? Yuk kita lihat di dalam perjanjian lama. Imamat 17 ayat 11 dan 12. Waktu Musa memberikan hukum-hukum yang harus dipatuhi, harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah, di situ udah dijelaskan tentang darah. Semi tolong Imamat 17 ayat 11 dan 12. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi waktu tabernakel itu kan sementara. Ya, itu kema yang sementara yang seringkali kalau di itu di dalam kematian kedukaan hamba Tuhan seringkali berdoa, kema itu sementara nanti akan dibongkar, dan memang kema tabernakel itu cuma sementara dan itu akan dibongkar. Berhenti lagi di mana? Dipasang lagi. Ketika bait Allah udah jadi, kema itu sudah tidak ada. Yang ada adalah bait Allah, bait suci. Nah, itu semua ritual itu dilakukan dengan darah. Ternyata darah itulah nanti linknya ke perjanjian baru, di mana darah binatang anak domba jantan itu digantikan oleh darah Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Maka kita perlu mengerti tabernakel walaupun secara sederhana, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, sampai nanti ke zaman anak cucu cicit kita, itu tetap firman itu tidak berubah. Dan cerita itu akan seperti itu. Karena pengorbanan Yesus Kristus itu hanya 1 kali dan tidak ada pengorbanan yang lagi. Mati di atas kayu salib tidak akan ada lagi. Yang ada adalah kedatangannya kedua. Dia akan membangkitkan orang-orang kudus yang sudah mati lebih dulu, yang masih hidup diangkat bersama-sama di awan-awan. Nah, sekarang tujuan kita seperti itu, tujuan hidup kita. Nah, perjanjian lama merupakan suatu nubuat mengenai darah Yesus yang dicurahkan pada kayu salib untuk mengadakan pendamaian. Kalau Anda baca Imamat 17 itu adalah temanya hari pendamaian atau yang seringkali disebut dengan Yom Kippur.
ya hari pendamaian, di mana imam besar membawa darah itu mendamaikan dia, dosanya dia sendiri, terus mendamaikan, bawa lagi darah untuk mendamaikan orang-orang Yahudi dengan Kristus gitu ya. Jadi pengampunan itu tiap tahun. Maka kalau ada agama tertentu, mereka punya pengampunan gitu ya, doa pengampunan kepada pastor gitu ya. Dulu malah sebelum Martin Luther protes gitu ya, ada surat pengampunan yang dijual gitu ya. Itu semua bukan seperti itu. Pengampunan itu nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli dengan surat. Pengampunan itu cuma bisa ditebus oleh darah, yaitu darah Kristus ya. Nah, Yesaya, kita baca Yesaya 53 ayat 12. Penekanannya adalah di 12b. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Nah, ayat 12b ini saya catat 4 hal yang terjadi di ayat ini, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yang ke-1, ya, dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Yesus maksudnya ya, itu kan nubuatan. Nanti kita lihat Yesus telah menyerahkan nyawanya, kehidupannya ke dalam maut. Ayatnya di mana itu? Ada belum ya? Belum ada ayatnya. Terus yang kedua, ia diperhitungkan atau disamakan dengan para pemberontak, atau dalam terjemahan lama, dalam Alkitab terjemahan lama disebut orang-orang durhaka. Karena kenapa? Dia disalibkan bersama siapa? Bersama 2 perampok. Orang zaman dulu yang disalibkan itu adalah orang-orang durhaka yang sangat terkutuk. Maka penghukumannya adalah disalib. Dan Yesus terima penyaliban itu. Menggantikan kita nih, orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, ia memikul dan menanggung dosa banyak orang. Ini dari 12b tadi ya, Yesaya 53 ayat 12b ini saya rangkum dari 4 hal. Yang ketiga, ia memikul atau menanggung dosa banyak orang atau dunia. Dinubuatkan oleh Yesaya. Ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak atau orang-orang durhaka. Kalau dalam terjemahan lama disebut orang-orang durhaka. Yang keempat itu ya. Bagaimana dia berdoa? Yesus waktu disalib dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa gak kita berdoa seperti itu? Kita udah jelas kita dijahatin sama dia. Terus kita berdoa, ya Bapa ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang. Padahal dia sengaja melakukan itu untuk kita. Wah, kita memang mesti belajar banyak dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kasihnya kepada kita itu. Ketika kita gak bisa mengampuni orang, kita ingat kasihnya Tuhan itu luar biasa. Dia mengampuni orang-orang yang menyiksa dia. Dia melupakan orang-orang yang mengkhianati dia. Dia menerima semua hukuman itu karena dia tahu itu kehendak Bapaknya yang di sorga. Luar biasa. Makanya itu disebut kasih yang tidak kepalang tanggung. Nah, semua nubuat Yesaya itu tergenapi di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kita baca lagi Imamat 16 ayat 14. Imamat 16 ayat 14. Ini yang tadinya tadi penjelasannya Yohanes 17 itu tentang darah. Makanya kita nggak boleh makan darah. Tadi udah dibaca belum Imamat 17? Udah ya. Itu kita nggak boleh makan darah ya begitu, karena darah itu nyawa gitu ya. Nah sekarang Imamat 16 ayat 14 nih baru hari pendamaian. Ini hari pendamaian. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya berapa kali? 7 kali. Nah kita lihat di dalam penggenapan Yesus Kristus. Yesus juga
Di dalam saat dia ditangkap sampai kepada penyalipan 7 kali dia harus mengeluarkan darah. Jadi cocok dengan Imamat 16 ayat 14 itu. 7 kali dipercikkan sedikit dari darah lembu jantan itu. Ya, imam besar masuk ruang maha suci membawa darah dari kurban-kurban yang telah disembelih untuk menutupi dosa orang Yahudi atau Israel. Tiap tahun diulang-ulang, darah itu harus dipercik 7 kali. Nah, kita lihat ini ada 7 ya. Yang pertama, darah yang tertumpah adalah ketika di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 44 ya. Di Taman Getsemani, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Yesus berdoa sampai peluhnya keluar seperti darah. Saking tekanan itu begitu kuat. Nah, ketika dia berdoa, murid-murid disuruh berdoa. Malah tertidur kan? 3 murid yang dipilih itu tertidur. Nah, di Taman Getsemani itulah Yesus dikhianati. Yudas datang memeluk dia dan Yesus ditangkap. Yang kedua, disitulah darah yang pertama ya. Yesus mengalir, keringetan, punya tekanan sampai dikatakan darahnya itu seperti, keringatnya itu seperti darah. Yang kedua, ketika ia berada di rumah kediaman imam besar, ketika diperiksa petugas dan dipukuli. Ini Matius 26 ayat 27. Di situ dikatakan bahkan ditonjok Yesus itu. Dan di situ mengeluarkan darah. Ya, itu dinubuatkan juga di dalam Yesaya 51 ayat 6. Nih, Anda boleh, apalagi guru-guru nih boleh baca, boleh lihat perbandingannya gitu ya. Yang ketiga Matius 27 ayat 26 juga sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 50 ayat 6. Ia tidak melawan, ia memberikan dirinya jadi kurban, disesah, dicambuk. Dicambuknya sistem Romawi punya cambuk di mana ujungnya itu ada 3 seperti paku yang tajam, begitu dicambuk itu daging copot. Itulah yang disebut bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dia terima itu semua untuk kita. Bayangkan kita kena sedikit aja ketusuk jarum. Ini dicambuk berkali-kali. Dia rasakan itu semua sebagai manusia. Jadi ketika Yesus ditangkap sampai dipenyalibkan itu dia 100% sebagai manusia. Dia mengalami semua kesakitan itu. Luar biasa ya, kalau kita ingat itu pengen nangis rasanya. Tapi kita suka melawan Tuhan. Sedikit kita marah kita bilang aku udah gak mau ke gereja. Sedikit kita marah aku gak mau berdoa lagi. Padahal kalau kita ingat ini step by step yang Tuhan alami. Apalagi ketika kita ke Israel 14 Via Dolorosa itu. Setiap pemberhentian itu dia mengalami siksaan dan dia terjatuh. Bangun lagi, mengalami penderitaan, bangun lagi. Kita baru penderitaan sedikit aja nih kita udah mau mundur. Kita gak mau percaya lagi kepada Yesus. Bagaimana kita mau menjadi pengikutnya? Bagaimana kita mau mengalami mujizat Tuhan kalau kita dikit-dikit mau mundur? Teguhkan hati. Setiap pasca cerita itu akan diulang-ulang. Kenapa? Supaya kita kuat. Supaya kita ingat pengorbanan Kristus. Dan hidup kita yang benar itu, itulah kita menghormati Tuhan. Hidup kita yang bertobat itu, itulah kita menghargai pengorbanan Tuhan. Dengan cara itu. Bukan dengan kegiatan kita yang banyak kita pikir kita udah berkorban untuk Tuhan. Bukan. Mengenal kasihnya yang panjang, yang dalam, yang lebar itu. Yang tinggi melebihi awan-awan itu. Mengenal kasihnya itu sampai kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Yang keempat, janggutnya dicabut. Ada loh ayatnya. Itu di dalam Yesaya 50 ayat 6. Janggut dicabut. Di sini udah ada yang pernah coba belum cabut janggutnya? Cabut janggutnya gitu. Bukannya dicukur, dicabut coba hatu-hatu. Berdarah enggak?
Berdarah nggak coba ya? Yesus dicabutin. Janggutnya kan orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu nggak boleh dicukur giniannya. Ininya juga panjang dilinting-linting. Itu jadi satu kehormatan buat mereka. Dan janggutnya dicabut. Itu yang keempat. Yang kelima adalah mahkota duri. Mahkota duri di kepalanya itu dianyam dari ranting pohon. Ada pohon di Israel tidak ada daun, batang dan penuh kayak batang bunga ros. Itu semua duri. Saya aja pernah kesentuh nggak sengaja kena ujung durinya itu darahnya muncrat banyak banget. Apalagi itu ditancap di kepalanya dan itu bercucuran. Coba bayangkan, saya ketusuk satu durinya aja udah gak kuat. Ini ditancap di kepalanya. Begitu hebat penderitaannya. Belum ada kan dewa, nabi-nabi yang lain yang mengalami seperti itu. Dan orang yang gak ngerti kasih Kristus, ini adalah cerminan dari kasih Kristus kepada manusia. Di dunia ini yang berdosa, orang menghina. Tuhanmu disiksa, Tuhanmu gak berdaya, dianiaya orang. Tapi dia gak lihat, 3 hari setelah kematiannya dia bangkit dengan penuh kemuliaan. Dan itu bukan sembunyi-sembunyi, disaksikan. Ya, murid-murid, perempuan-perempuan yang ke kubur. Dan prajurit yang menjaga kubur itu pun terheran-heran karena memang mayat Yesus tidak ada lagi di situ. Dan mereka bikin hoax. Jadi hoax itu bukan sekarang, dulu udah ada. Mereka bilang mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Tapi puji Tuhan, walaupun hoax itu beredar, tapi karena Yesus adalah manusia yang suci dan dia adalah Allah sendiri, hoax itu gak mempengaruhi sampai hari ini. Amin. Orang tetap percaya kepada Kristus. Salah satu yang saya ambil dari penderitaan Kristus juga itu, kalau orang nyebarkan hoax, Ibu Nila begini-begini, Ibu Nila gak apa-apa. Yang penting aku jalan di jalan yang benar dan aku tidak mengkhianati Kristus. Aku jalan di jalan yang benar dan itu pembelaan Tuhan luar biasa pasti ada. Ya, kalau kita berusaha membenarkan diri begitu, akhirnya ribut akhirnya kita salah berkata, akhirnya kita juga jadi salah. Mendingan kita diam berdoa di bawah kaki Tuhan. Tuhan, Engkau punya cara untuk membela orang-orang yang percaya kepadamu. Yang keenam, dipaku di kayu salib. Udah dipaku udah cukup berat. Dipaku. Bukan di sini ya, dipakunya di sini. Jadi bukan di sini, dipakunya di sini, di nadi, dipaku. Darah kembali bercucuran. Yang ketujuh, masih nggak puas orang itu. Karena walaupun ditusuk di sini, Yesus belum meninggal. Ditikam lambungnya dengan tombak oleh tentara Romawi itu. Yesus mati? Belum ternyata. Jadi Yesus mati bukan dibunuh. Memang dia disiksa. Dia mau dibunuh secara kasar. Tapi dia berkata. Kan kalau orang Yahudi waktu itu kalau gak boleh lewat 24 jam. Terkutuk katanya gitu. Jadi kalau 24 jam dia belum mati kakinya dipatahkan. Gak mati sampai mati gitu. Tapi kaki Yesus tidak sempat dipatahkan. Karena apa? Ketika ditikam lambungnya. Ketika dia berkata, aku haus dikasih anggur hasam. Terus Yesus berkata, tetelestai. Sudah selesai. Dia meninggal. Jadi dia meninggal, dia menyerahkan dirinya sendiri kepada Bapa. Memang perbuatan orang itu jahat kepada dia. Tapi dia menyerahkan dirinya. Maka ya dikatakan itulah kasih yang terlalu agung dan terlalu besar. Tidak ada kasih yang seperti itu. Kan ada lagunya, tidak ada kasih di dunia ini yang seperti itu. Respon kita apa kepada Tuhan? Setelah kita mengerti ini, tiap tahun kita dengar cerita tentang Paskah. Nanti Kamis depan kita juga akan dengar lagi cerita tentang Paskah. Tetelestai, kuasa kebangkitan. Apakah itu udah mempengaruhi hidup kita? Apakah kita masih mau bermain-main dengan waktu?
Ia telah menyerahkan dan memberikan dirinya sendiri dengan darahnya. Renungkan hal ini dan ingatlah bahwa itu merupakan tanda kasih dari Allah. Amin. Inilah harga yang telah dibayarnya. Ini kesimpulannya. Terlalu mahal. Nolnya terlalu banyak. Sampai gak kehitung. Itu kasih yang Yesus nyatakan buat kita. Ia berikan habis-habisan buat kita. Nyawanya, kemuliaannya, tahtanya, keagungannya. Semua habis. Dia berikan itu. Supaya kita hidup layak sampai hari ini. Amin. Kita bisa sekarang nih berpakaian bagus. Kita bisa sekolah, kita bisa pintar, kita bisa bekerja, kita bisa sukses. Itu adalah hasil dari pengorbanan Kristus untuk kita. Nah kalau kita udah meresponin gitu, kita harus yakin kita sampai di tujuan, yaitu sorga yang mulia bersama dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena kita akan rugi sendiri ya. Mari kita berdiri, firman Tuhan sampai di sini tidak saya panjangkan.